Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Nabila Mukhtar. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa G30 SPKI. Peristiwa Gerakan 30 September PKI atau yang dikenal dengan G30 SPKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan yang dipimpin oleh Den Aidit ini, yang pada saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia, 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi target dalam penculikan ini, namun dia berhasil kabur dengan melewati pagar ke kebun kedutaan besar Irak. Ia pun menjadi satu-satunya perwira yang lolos dari keganasan PKI dan pasukan Cakrabirawa. Latar belakang dari Gerakan 30 SPKI yang dapat saya sebutkan pada video kali ini terdapat 4. Yang pertama, PKI ingin ubah Indonesia menjadi negara komunis. Menurut versi Orde Baru, PKI merupakan dalang di balik peristiwa Gerakan 30 SPKI. PKI yang diyakini ingin merebut kekuasaan dan mengubah haluan negara Indonesia dari ideologi Pancasila menjadi komunis. Pada tanggal 4 Oktober 1965, itulah diketahui untuk pertama kalinya kejelasan mengenai Gerakan 30 September tersebut. Gerakan itu ternyata terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI, yang sejak tahun 1951 membangun kembali kekuatannya setelah terlibat dalam pemberontakan terhadap Republik Indonesia dalam bulan September 1948 di kota Madiun, Jawa Timur. Lalu yang kedua, konflik internal TNI Angkatan Darat juga menjadi latar belakang Gerakan 30 SPKI. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu Cina Zhou Enlai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965 dan menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima tersebut yang ditolak oleh Angkatan Darat. Begitu juga dengan Laksamana Muda Marta Dinata yang menolak atas nama Angkatan Laut. Angkatan Kelima hanya akan diterima jika berada di bawah komando ABRI. Latar belakang yang ketiga yaitu ada Nasakom. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang Gerakan 30 SPKI dan menjadi bagian dari sejarah G30 SPKI yang lengkap. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta orang pada tahun 1965 dan 3 juta orang lagi dari organisasi pergerakan pemudanya. Selain itu, masih ada beberapa organisasi yang diawasi dan dikontrol oleh PKI seperti Pergerakan Serikat Buruh yang memiliki 3,5 juta anggota serta Barisan Tani Indonesia dengan 9 juta anggota juga merupakan bagian dari PKI. Begitu juga dengan organisasi pergerakan wanita yang bernama Gerwani, organisasi penulis, artis, dan juga pergerakan para sarjana yang membuat PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota serta pendukung. Ketika pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden. Ia mendapat dukungan penuh dari PKI.
Angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jenderal-jenderal militer ke posisi yang penting dengan sistem demokrasi terpimpin. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Angkatan Darat menolak ideologi Nasakom tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Agama dan konfrontasi Malaysia juga ikut melatar belakangi gerakan 30 SPKI. Malaysia yang sebagai negara federasi yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang G30 SPKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI, sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30S atau Gestok, dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. Terjadinya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan PM Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak-injak lambang Garuda karena dipaksa para demonstran menyebabkan kemurkaan Soekarno. Ia kemudian menyerukan pembalasan dendam dengan slogan Ganyang Malaysia dan memerintahkan Angkatan Darat untuk melakukannya. Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang masih mendapat bantuan Inggris karena menganggap tentara tidak memadai untuk berperang dalam skala itu. Sedangkan Kepala Staf TNI AD Ah Nasution menyetujuinya karena khawatir isu Malaysia akan dimanfaatkan PKI untuk memperkuat posisinya di bidang politik Indonesia. Pada saat itu, Angkatan Darat berada dalam posisi yang serba salah karena tidak yakin akan menang melawan Inggris, namun di sisi lainnya mereka akan menghadapi kemurkaan Soekarno jika tidak berperang. Keraguan-keraguan ini menghasilkan peperangan yang setengah hati di Kalimantan dan mengalami kegagalan, padahal ini adalah operasi gerilya di mana tentara Indonesia sangat mahir melakukannya. Kekecewaan Soekarno karena tidak didukung tentara membuatnya mencari dukungan kepada PKI yang memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungannya sendiri. Kronologi peristiwa tewasnya 7 jenderal pahlawan revolusi. Yang pertama, Letjen Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat ke-6. Beliau didatangi pasukan Cakrawirawa yang masuk melalui pintu belakang lalu membunuh sang jenderal saat itu juga. Lalu Maijen R. Suprapto, Deputi 2 Kepala Staf Angkatan Darat, yang saat itu masih menggunakan piyama, langsung ditodong oleh Cakrawirawa dengan senjata dan sebagian memegang tangannya, sembari membawanya keluar untuk dinaikkan ke atas truk yang sudah menunggu dan dibawa ke lubang buaya. Yang ketiga yaitu Maijen Harjono, Deputi 3 Menteri atau Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. MT Haryono yang dikenal sebagai penyayang anak ini diberondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongannya yang datang dan menculiknya. Lalu Brigjen Sutoyo, Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat, yang pada saat itu pasukan memaksa masuk ke rumahnya dan mencari Sutoyo yang dikatakan dipanggil dan disebut diminta untuk menemui Soekarno di Istana Kepresidenan. Setelah memenuhi panggilan itu, Sutoyo diajak naik ke truk dan diikat tangannya dan ditutup matanya. Lalu ia diturunkan di sebuah rumah di dekat lubang buaya. Brigjen DI Panjaitan, Asisten keempat Mantri atau Panglima AD Bidang Logistik, yang mengira saat itu pasukan ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi, resmi lengkap dengan topi layaknya akan pergi ke satu upacara. Namun tanpa diduga pasukan itu justru menembaki barang-barang yang ada di rumahnya. Jenderal Asatapanuli itu sempat melawan sehingga ia ditembak di halaman rumahnya seketika itu juga dan langsung dibawa pergi. Maijen S. Parman, Asisten 1 Menteri atau Panglima AD Bidang Intelijen, tidak menyadari kedatangan rombongan penculik di pukul 4 pagi karena menggunakan seragam Cakrawirawa. Rombongan itu langsung membawa laki-laki bernama Siswondo Parman ini pergi ke lubang buaya. Letu P.A. Tendean, lolosnya Jenderal Nasution dari kejaran penculikan mengakibatkan terkenanya Letu P.A. Tendean sebagai sasaran penculikan. Ajudan Nasution itu menjadi sasaran penculikan karena wajahnya yang mirip dengan Jenderal Nasution. Ade Irma yang merupakan anak bungsu dari Jenderal Nasution pun ikut menjadi korban penembakan oleh para penculik dan meninggal saat di rumah sakit. Letkol Untung menjadi komandan operasi ketika peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI pada tanggal 30 September 1965. Dan Aidit adalah sosok yang berpengaruh pada peristiwa G30 SPKI. Dia adalah yang memerintahkan aksi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Indonesia dan mengasuh masyarakat Indonesia untuk mendukung keberadaan PKI.
Pemberantasan G30 SPKI dimulai dari 1 Oktober sampai 6 Oktober 1965 dengan ditetapkannya perwira TNI AD yang gugur sebagai pahlawan revolusi. Kesimpulannya, sebagai generasi muda, kita harus mempertahankan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.